أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai yang ada di Kecamatan London ini. Alhamdulillah, setelah sekian lama kegiatan MWCNU yakni istighosah, alhamdulillah kayaknya untuk kegiatan rutin ini saya baru pertama kali mengikuti. Kalau di grup saya mengikuti terus beritanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita ini membawa barokah bagi kaum muslimin, masyarakat kita, daerah kita menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Bang Ali Sematan, beliau Bapak Dr. Agus Haji Joko Widodo yang hari ini membersamai kita sebagai bentuk dari pembinaan lembaga keagamaan atau pembinaan keagamaan. Salah satu pembinaan keagamaan itu adalah kantor Kementerian Agama. Alhamdulillah beliau membersamai kita hari ini, mudah-mudahan beliau sehat, diberikan panjang umur, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta segenap jajarannya, Ibu pengurus muslimat. Jadi kalau BKMT itu sifatnya umum, tapi kalau muslimat ini adalah ibu-ibu yang ada di dalam Nahdlatul Ulama, baik pakai seragam atau tidak, itu namanya ibu-ibu muslimah. Pemudanya namanya Ansor, pemudinya namanya Fataya, pelajar laki-laki namanya Ibnu. Ikatan Pelajar Nahdlatul. Kenapa? Karena semua NU, bapak-bapak, ibu-ibu. Okay? Ini jangan dibilang yang di depan-depan ini bukan NU. Berani duduk di depan ini kewajibannya NU, Pak Bu. Okay? Napa niku? Nuntun umat. Gimana? Okay. Nah, kata sebaik sepuh bagaimana nuntun umat? Doanya beliau-beliau para sesepuh ini, insya Allah itu doa yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di depan-depan ini NU, Pak Bu. Okay? Ibu-ibu nggih NU, bapak-bapak sing teneng nggih NU. Nurut ulama, nurut umar. NU. Nggih. Panitia sing bingung karo rutinan tiap bulan nggih NU. Narik urunan. Sepuhe yuk. Konsumsimu jajan 200 ya. Yuk. Niku NU niku. Sing menjobo niku jagongan ngomong enak niku nggih NU niku. Nunut udut. Nggih. Alhamdulillah kita semua sehat wal. Kita sama-sama zikir tadi bareng-bareng kita semuanya. Saking nikmatnya orang zikir janji Allah,
Janji Allah itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ilingo bi dzikrillahi, dengan zikir kepada Allah tatmainnul, hatimu tenang. Nganti sampai tenangnya nganti ngantuk kabeh. Ada orang nggak bisa tidur, penyakit apa nih? Kalau nggak bisa tidur, insomnia. Itu datang ke dokter mana-mana tetap obatnya nggak mempan. Datang ke kiai jak dikiran turu Pak. Padahal biasanya nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Zikir nganti ngantuk niku nggih alhamdulillah. Ngantuk Pak nggih? Nggih Bu, ngantuk Bu. Gawane wong zikir, gawane wong ngaji niku ngantuk. Niku mesti. Nggih. Ngene. Lek pengen ngantuk, pengen tenang nggih ngaji. Nggih. Zikir. Insyaallah tenang. Ngoten nggih? Nggih. Nah lek pas ngaji kok ngantuk, itu ditempelki kali setan ngeten iki. Kipasi kali setan ngeten turu. Arep budal ngaji wis karepe grimis aja budal. Adem. Yes, macam-macam. Supaya kita enggak ngaji. Wis tekan ngene pengajian, sudah sampai di pengajian. Ini setan iki kok dialang-aling udan tetap makan. Wis akhirnya dikipasi. Dikipasi enggak ngantuk. Akhirnya nopo? Lambene ditoleti kare anune setan iki napa? Apa kita imatan apa jenenge? Lambene ditoleti wis ngaji gak gelem meneng ngomong. Wis macam-macam carane setan supaya kita nggak bisa ngaji. Ngoten nggih? Nggih. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, adik-adik, ibu juga jamaah hadroh. Ini tim Huri. Huri ini udah. Kertas Huri. Huri itu penyemangat. Tapi karena yang ngaji mau semangat, jadi semangat, hanya bukan huri, jadi hero, jadi pahlawan. Amin. Dan sholawatannya menjadikan kita semua dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan asbab kita semua nanti disyafaati di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kegiatan MWCNO ini seperti saya sampaikan tadi. Ini saya sempat hadir pada malam hari ini pas saya bukan pengurus NU. Jadi kenapa kok pas saya bukan pengurus NU? Pengurus NU sudah ada pergantian di bulan apa Pak? Februari tanggal 14 Februari sudah domisioner. SK yang baru belum ada. Ya sehingga ya saya mengatakan hari ini saya masih belum pengurus NU. Alhamdulillah. MWC-nya itu sudah resmi SK-nya, tapi PC-nya malah belum. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan dari BP akan mengeluarkan SK-nya sehingga kita jalan begini atas nama PCNU. Tapi alhamdulillah kita semuanya, saya melihat teman-teman di Nagono ini sejak istighosa kemarin pada saat bulan 6 alhamdulillah terus menjamur istighosa ini. Istighosa ini berasal dari bahasa Arab istaghosa yastaghisu istighosatan yungkolu sulasi ila wasni ifta'ala istaf'ala. Nanti kita nanti mondok bisa paham kan bang gitu. Dan amsilatul tasrif tadi
Sehingga kata itu menjadi istighosah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Minta pertolongan. Jadi artinya istighosah itu jaluk tolong ten sinten, jaluk tolong ten Gusti Allah. Kalau tadi ada kalimat yang disampaikan Gus Iwan ini dulu ketua MWC NU Bukit, kemudian hijrah ke Unaha, ternyata di Unaha sekarang menjadi pengurus Jatman Konawe. Jatman itu Jamiyah Ahlul Thariqah Muktabaroh An-Nahdiyah teman Konawe. Beliau juga punya majelis namanya Majelis Mercusuar. Yes. Majelis Mercusuar, majelis ngaji ngeten iki. Makanya kalau lek ngaji niku seneng betul kitab ngeten iki, ada patokan, ada panduan. Kitabnya memang ngeten iki, Bu. Namanya kitab kuning ini yang pertama disebut kitab kuning karena warnanya kuning. Umumnya sekarang ada kitab kuning tapi warnanya putih, ini enggak ada. Tapi dulu disebut sebagai kitab kuning itu karena warnanya kebanyakan kuning. Ini kitab saya semua kuning. Disebut kitab kuning. Tidak ada fathahnya, tidak ada kasrohnya. Insya Allah sakit maca niki, insya Allah bab Islam itu insya Allah rampung. Insya Allah ngoten niku. Makanya mudah-mudahan putra putri kita, Bapak Ibu, menjadi putra putri yang soleh solihah. Akan muncul para kiai-kiai, para ulama-ulama di kampung ini. Amin. Makanya saya di mana-mana itu sampaikan, kiai-kiai yang punya pemahaman aswaja, ojo ndelik, itu di mana-mana saya sampaikan. Ayo kita muncul. Kita muncul apa? Untuk NU, untuk umat. Karena umat hari ini kadang bingung, Pak. Apa yang bikin bingung ini, Pak? Yang bikin bingung ini, kita beli pulsa data, kita lihat isinya, kalau kita tidak paham, kita tambah bingung macam-macam yang dibingungkan, yang KDM lah, yang ini, yang itulah, bikin bingung. Bersyukur bapak-bapak yang tidak punya begini, bapak ibu-ibu yang nggak punya begini, syukur. Tanggane bingung, buatan melok bingung. Alhamdulillah. Jadi begitu, Bapak. Saya sering sekali di mana-mana sampaikan, ayo kiai-kiai muncul. Bangun ini negara, bangun ini kampung. Mudah-mudahan kampung ini jadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Setiap hampir setiap MWC sudah ada kegiatan, ada istighosah, ada bundahan, ada manakib. Apa itu semua? Itu semua adalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Ciri khas Nahdlatul Ulama yaitu sebenarnya gelem tahlilan, gelem manakiban, yasinan. Beri wonten yasinan. Manakiban dereng. Sampun, alhamdulillah. Istighosah pun wonten. Berjanji tibaan pun wonten. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Monggo. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi husahu bil fadilah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Ini apa? Tibaan. Rawine tibaan. Abdadiul imla bismidzatil aliyah. Wastaghfir faidal barakati ala ma lahu wa awla. Ini apa? Amin tadakuri jiranin mazajadatam min muqalatim bidani maulaya Inna fatahna laka fatham mubina. Ini kenapa biasanya? Situt turut. Mungkin ketua MPC aku kedua apa liku akhir. Peraya tadi pengurus saya mulai ke awal ini. 41 kitab itu pernah ditulis oleh para ulama. Yang paling terkenal sebagai juaranya itu adalah kitab Al-Barzanji. Sehingga di kampung-kampung kita orang lebih mengenal Barzanji daripada Simtudullah. Orang lebih mengenal Barzanji daripada Tibaiyah. Orang lebih kenal Al-Barzanji daripada Al-Burda. Ada Adiyatul Lami, ada kitab-kitab yang lain, semua ditulis ulama. Sampailah ke Indonesia, sampailah di kampung-kampung kita. Jujur, sampai hari ini sangat banyak orang-orang tua kita yang lebih lancar baca Barzanji daripada baca Al-Quran. Ngerti nggak? Begitu. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu pertama untuk mengenal Islam harus mengenal nabinya. Addibu auladakum bisalasi hisalin. Ajarkan anak-anakmu 3 hal. Yang pertama bihubbi nabiyhi. Ajarkan yang pertama bitilawatil Quran. Ajarkan membaca Al-Quran. Yang kedua, ajarkan anak-anakmu bihubbi nabiyhi, untuk cinta kepada nabinya. Kenapa harus cinta kepada nabinya? Kalau orang tidak cinta pada nabinya, maka tidak mungkin orang itu akan mengenal Islam. Maka hari ini Islam di kampung kita sudah sangat bagus. Islam di kampung kita sudah sangat banyak. Dakwah hari ini enak, Pak. Enak bagaimana? Jalannya penak. Kita datang begini, tempatnya sudah terang. Zaman Nabi dulu ngaji itu sembunyi-sembunyi. Ngaji itu sembunyi. Hari ini sudah terang-terangan. Maka saya sampaikan, ayo kita semua yang paham
tentang agama, ayo kita keluar, kita bangun masyarakat kita ini dengan agama. Saya cerita Bapak Ibu, ini belum ngaji loh ya. Oke, saya tanya, saat ini pun jam 9:30, ngaji nggak jam pinter nih. Kalau leknya kalau kitabnya tinggi sampai jam kali mau. Masalah wonten patokane, ngaji gak ngawur orang arah. Nggih, jam pinter di Pak Ketua. Batasi jam piro umumnya? Setengah jam dah, enak kali ini. Supaya kita itu paham, ya, supaya kita itu paham. Jadi saya sampaikan, yang punya ilmu, ayo kita amalkan. Apalagi ilmu agama, minta maaf, ilmu agama itu tidak ada pensiunnya. Kalau bapak ibu pejabat, minta maaf Pak Desa. Pak Desa itu batasnya 5 tahun, ada SK Presiden baru, ada keputusan Presiden baru, ditambah bonus menjadi sekian tahun. Oke? Camat, bupati, siapapun, itu ada batasnya. Bahkan sampai umur 60 tahun sudah tidak boleh lagi. Sampai umur berapa Bu? Pak Guru PNS itu batasnya gitu 60 tahun. Oke. Dokter, pegawai rumah sakit batasnya 60 tahun. Tentara batasnya gitu kan 58 malah. Alhamdulillah ini sing seragaman ini biar 60 tahun masih boleh. Napa niku anggota Banser itu tidak ada pensiunnya. Apalagi semua yang ada di bidang agama Pak saya sampaikan tidak ada pensiun. Kiai semakin sepuh semakin dihormati. Pak Kiai itu udah pensiun Kiai, tidak ada Kiai pensiun Pak. Agama itu akan kita pakai sampai bahkan akan menemani kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai nanti lali. Jadi, Gus, Bapak sintasi wonten, monggo. Ibu, nggih. Nek mboten wonten jaluk kali tempat jalan. Santai mawon, lek ngaji kitab niku santai. Ya. Jadi ini ya, agama itu tidak ada batasnya, bahkan akan kita bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau saya ingin jelaskan hidup kita ini sangat singkat. Oke? Pak, urip kula sedanten singkat, Pak. Cuma satu kalimat. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Enaknya jadi wong NU. Oh, tak jelaskan lagi. Enaknya jadi wong NU. Nabi kita nanti dapat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali sing ora gelem. Sampai jalan ke surga, Bapak Ibu, kunci di swarga niku lho kalian Pak Imam, kalian Pak Kiai, Pak Ustadz semua sudah disampaikan. Bahkan kadang-kadang dipakai pujian anak-anak kecil. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah.
bar janji sore kok diwai. Enggak Pak, kalau saya baca langsung Pak. Kenapa-napa? Oke. Kuncinya surga itu sudah bocor Pak. Ada Pak guru di sini. Apa Ibu guru ada? Ada. Kalau ujian kelas 6, ujian kelas 3 SMP, ujian kelas 3 SMP itu kalau ujian kira-kira kuncinya disimpan apa dikasih? Kalau mau ulangan itu kunci jawabannya itu dikasih sama peserta atau disimpan? Disimpan. Tapi ini jelas-jelas surga yang nanti akan kita lewati. Kunci ini ngerti wenge. Kenapa mau kunci ini? La ilaha illallah. Niku kuncinya surga. Bahkan pertanyaan malaikat itu pun bocor Pak. Oke. Wih, Mbak, sukuwe pojokan. Bakal teko marang sliramu makhluk loro jenenge ya malaikat. Kuwi padha karo kowe, padha-padha makhluke Gusti Allah. Niku kira-kira nek talqin iki kira-kira artine ngoten niku. Nek malaikat takon nang kowe, Mbak, man rabbuka jawaban Allahu Rabbi. Lho niku kok jelas dijelasake. Nek malaikat takon nang kowe, Mbak, man nabika sapa nabimu jawaban Muhammad nabiku. Pertanyaan dikubur juga sudah bocor Pak. Loh kalau kita itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gak iso balik nang Gusti Allah kebangetan. Nggih. Malam Jumat wonten tahlilan Pak. Mboten. Napa janjine dengan kalian Gusti Allah malam Jumat niku Bu? Loh niki lek mboten wong eno gak sekti Pak. Kula kalih jenengan iki lek malam Jumat ikrar kalih Gusti Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa saya kalau saya ini salah atau saya ini keliru atau saya ini lupa. Lho niku ikrar lho. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Lho niku lek tahlile jenengan tilem napa melek to jane? Melek. Kok ora rumangsa sing diwaca apa? Lali. Lho niku ikrar kita setiap malam Jumat itu kita ucapkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna. Jangan Engkau siksa saya ya Allah. In nasina, lamun kula niki lali. Karena manusia itu tempatnya lupa. Au akhtana atau saya ini salah, jangan disiksa ya Allah. Lho niku ikrar. Nggih Pak nggih. Makanya kula jenengan itu tahlilan Pak. Menyikapi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya salah satunya kita cinta kanjeng Nabi, kita sholawatan, kita yasinan, kita baca surat Al-Mulk, kita baca surat Kahfi. Malam Jumat kita tahlilan. Ini upaya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pasti kembali Pak. Nunggu waktu saja. Nunggu waktu kita tidak tahu, kita jatuh hari Senin, hari Selasa tidak tahu. Ini kita kitab dakok, kalau betul kitab ini kitab dakok. Dan kitab dakok ini 40 hari sebelum roh itu dicabut, sebelum orang itu meninggal. Di surga itu ada sajarah, ada pohon namanya sajaratul haya, sajaratul haya, pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu setiap satu makhluk nama kita cemendel di sana satu daun. Ridwan. Wih, jatuh. Ini kasih pena-penaan mawon Pak. Saya mboten saged selonjor. Mboten napa-napa. Kula riyen ngaji kita tuh kali ngopi kok. Tapi ini kene kopi ini tak kok. Kula riyen, kula cerita riyen, Mbak. Anu Bu,
Kula ngaji riyen, saya dulu ngaji di pondok, apalagi kalau sudah ngaji kilatan. Ngaji kilatan kitab Kifayatul Ahyar kan dari kados Quran. Lho niki 15 dina rampung diwaca. Mboten diwaca kabeh, diwaca tur dimaknani. Lek kadung ngantuk ya 10 menit mlaku dhewe. Ngantuk ini pulpen mlaku dhewe semuanya kok layangan pedhot. Ini ciri zaman ngaji. Makanya lek ngajinya kalau kita kan silo bisa kalau betah. Sing mboten betah silo selonjor mboten apa-apa. Sendekku monggo. Masalahnya ngono apa nggih? Kalau jenengane empun umur 50 tahun ke atas. Oh niku anggota badan karena sing demo. Dengkul niku jak meneng suwe ngono wis bingung dengkul. Boyo iki gak disendekno klesat. Mangkane kula jenengan niku wong Jawa. Bu, Pak, wong Jawa. Basane lek umur 50. Bahasa kita angka 50 niku disebut 50. Coba 30, 20, 30, 40, kudune 50. Tapi di orang Jawa nyebut 60 disebut sewidak. Kok balik lek 70, 80, 90. Kok orang 50, 60, dua angka ini adalah angka rahasia kita, Pak. Kalau bapak-bapak dulu pernah sekolah SR, sekolahnya apa, Pak? SR ya. BG, SD ini, SR. Masih teman-teman sing sekolah SR. Atau kita yang pernah sekolah SD di Jawa, itu ada pelajaran bahasa namanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu terbagi menjadi empat pelajaran. Salah satunya adalah ilmu Kirotobos. Ilmu Kirotobos itu penamaan Jawa. Penamaan Jawa itu tidak sekedar memberi nama. Ya, penamaan Jawa itu tidak sekedar memberi nama. Jadi Kirotobos itu diwarna-atik amre, aduh, bapak-bapak nek nggak ada mobil, sing nyetir mobil itu apa namanya? Setir. Kok dijenengnya setir? Sisep tapi muntah-muntir. Niku setir. Ibu nek pun rada awan ngoten nata piring. Kok jenenge piring? Lek sepi miring. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Nah, salah satu diantaranya pembahasan tentang angka 50. Badar, ini jam piro iki aku mau kantor tekan iki. Ini jam 10 jam. Berapa jam ya? 50. Dalam ilmu Kirotobos 50 niku artinya seneng ketuan, ini kedua. Seneng pakai songkok. Umur 50 enggak? Mulai 50. Seneng ketuan, seneng nganggo songkok. Itu ibaratnya orang itu kalau lihat umurnya pun 50, ini sergap ibadah. Seneng ketuan. Kenapa kok mulai rajin ibadah? Boyoke mulai loro, dengkule mulai loro, samuran. Makanya disebut 50. Orang sudah mulai mau dekat dengan agama. Makanya kalau ada Pak Ustadz muda, kalau masih umur 40 ke bawah diajak kok angelis urus memang menunggu, memang begitu. Tapi lek dijak ibadah wis umur 50 nganti suwida wis gampang. Kenapa? Wis rumangsa tuwa. Umumnya Nabi kita niku umure pinten Pak Bu? Sewidak. Umur Nabi itu 63 dalam hitungan tahun Hijriah, dan umurnya Nabi itu hanya 60 tahun dihitung dengan tahun Masehi. Makanya orang Jawa ngarani umure Kanjeng Nabi niku sewidak. Sewidak niku mboten saged dibasakno basa halus, mboten saged. Sewidak nih sewidak. Apa
swidak, kita umatnya Kanjeng Nabi nek umur swidak sejatine wayahe tindak. Umur kita kalau 60 itu berarti sudah waktunya untuk berangkat. Berangkat kemana? Wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau patokan kita Kanjeng Nabi. Nek sakniki pun wonten umur sing mung swidak siji, alhamdulillah. Bonus setahun. Nek pun umur swidak 5, alhamdulillah. Bonusnya gangsal tahun. Sing sakniki pun umur 100, alhamdulillah bonusnya mawon 40 tahun. Tapi kita harus siap. Di dalam kitab Dakwah dijelaskan 40 hari sebelum seorang itu meninggal, jatuhlah daun di depan malaikat maut atau malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Di situ sudah tertulis namanya siapa, meninggalnya di mana, sebabnya apa. Kita tidak tahu. Ini rahasia Allah 3 ini. Kita itu mau meninggal di mana, waktunya kapan, sebabnya apa, kita tidak tahu. Di dalam sebuah rumah sakit, yang satu ini masih senyum-senyum, yang satu ini nafasnya Senin Kemis. Wis pakai oksigen Senin Kemis lagi nafasnya. Satu kali nafas, lama nggak nafas lagi. Nanti ambekan lagi, nafasnya Senin Kemis. Ini yang masih senyum-senyum, yang mati duluan yang masih senyum-senyum, Pak. Kenapa? 3 ini rahasia Allah. Sebabnya apa? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Kita tidak tahu. Karena kita ini lahir tidak membawa apa-apa, kita pun nanti akan kembali tidak membawa apa-apa. Betul nggih? Makanya Bapak Ibu, mari kita ber-NO, saya sering sampaikan ya. Jadi kalau bisa ngaji NO begini itu ada 2 materi, kalau bisa 3. Kayaknya kalau ngaji 1 jam itu kurang. Ngaji kudu 3 jam. Jadi wong NO kudu betah ngaji. Wong NO kudu betah silo. Apalagi kalau sudah cerita tentang salat yang dijelaskan beliau tadi itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad khilati adribni khud biyadi. Ya Allah dan ya Rasulullah itu ada sejarahnya. Saya murid dari Al-Maghfurah Kiai Haji Burhanuddin Hamid. Kiai Burhanuddin Hamid itu murid langsung dari Kiai Romli Tamim yang menulis ini doa istighosah, yang mendapatkan tugas dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ijazah istighosah itu ada 2 macam. Yang pertama ijazah khusus jalur santri. Yang jalur santri tidak sebanyak ini. Saya kalau istighosah tidak sebanyak itu. Ini pendek-pendek 10 menit selesai. Tapi kalau yang untuk jamaah itu yang panjang itu. Yasinnya itu yang dibaca Yasin Fadilah. Kertas Yasin Fadilah. Yasin, 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 Yasin dibaca sampai sekian kali. Dzalika takdirul azizil hamdali itu dibaca berapa kali? Di dalamnya ada doa-doa. Itu yang dibaca adalah Yasin Fadilah. Sebenarnya itu kalau untuk amalan-amalan umum. Itu yang tanpa ijazah, siapapun yang mau mengamalkan doa itu boleh. Ini yang memang untuk umum. Tapi yang untuk jalur santri memang harus ada ijazah. Ijazah itu syaratnya dari sini, dari sini, dari sini. Pak, kok ada doa disusun-susun begitu? Doa disusun-susun itu contohnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kadang-kadang bingung, Pak, manakib itu apa? Manakib adalah sejarah. Ini saya jelaskan tadi amalia-amalia NU ya. Manakib ini adalah sejarah-sejarah orang soleh, kita pelajari supaya kita meniru contoh dari orang-orang soleh tersebut. Itu adalah manakib. Apakah Nabi mencontohkan? Bukan Kanjeng Nabi yang mencontohkan, Pak. Yang mencontohkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menceritakan Luqman di dalam Al-Quran, cerita tentang kesolehan Luqman. Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Allah menceritakan nabi-nabi terdahulu. Ini adalah contoh
dahulu supaya kita mencontoh orang-orang soleh. Gitu. Ini mananya. Bagaimana istighosah? Doa yang disusun-susun. Ya, ini doa yang disusun itu contohnya juga dari Allah. Apa itu? Perintah sholat. Sholat itu doanya disusun-susun. Allahu Akbar. Kalau habis Allahu Akbar apa? Kabiro atau at-tahiyatul? Ya? Kalau Allahu Akbar ya pasti kabiro. Allahu Akbar at-tahiyatul mubawis gak ditoto belas. Kecuali lali. Ibu-ibu sholat ngelamun Allahu Akbar. Begitu beri Allahu Akbar at-tahiyatul mubarakah. Kecuali pas lali ngoten iki. Pernah? Nggih pernah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Sampai berdiri, loh, iki mulai piro iki mau? Nggih ngoten lho. Nggih. Lho pas sholat lali apa meneh pas gak sholat. Nggih. Nah, ini. Jadi itu boleh. Ini pentingnya kita berorganisasi dengan organisasi NU. Ini harus ada kegiatan ngaji seperti ini. Ngaji fikihnya yang didandani. Mudah-mudahan nanti Mbak Yusuf buka kitab takrib. Pun ngetos takrib dari Pak. Bapak-bapak lek mboten wong Jawa ngarani takrib iki takrane urip. Kitab takrib iki takrane urip. Wong urip ngaku Islam kudu paham takrib. Nek gak paham takrib kok ngaku Islam. Cewoke ora genah, wuduhe ora genah, salate ora genah. Kenapa? Takrib. Wong Jawa ngarani kuwi takrib. Takrane urip. Wong urip kudu iso ngaji. Minimal takrib. Takrib ini menapa? Apa yang dibahas? Yang dibahas itu satu tentang air yang boleh dipakai untuk berwudu. Air hujan, air sungai, air laut. Ini bab pertama. Yakin kalau bapak-bapak sakit ngas takrib, kalimat takrib itu di atasnya kitabnya jelas tulisannya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sapa wonge akan dikehendaki siapa yang akan dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah yufaqihu fiddin, orang itu akan dipahamkan dengan masalah agama. Nek paham nek agama niku mboten paham, Pak. Jangan berharap kita mau jadi orang baik. Ngoten nggih? Kula jenengan tiyang sae napa mboten? Sae, kaya kalimat Pak Mudin. Mari kita berbuat baik, mari kita sering minta maaf, mari kita saling memberi maaf. Kalau di seremoni negara kita, maaf-memaafkan itu cuma terjadi di bulan Syawal. Namanya apa? Halal bihalal. Mulai kadang nggak belum tahu orang tangga. Padahal harus diwai kesempatan. Gitu aja kadang-kadang nggak mau datang ke tetangga. Sampai halal bihalalnya diwakili Pak Mudin. Diwakili Pak Mudin pripun? Ya diwakili Pak Mudin karena apa? Karena nggak sempat saling minta maaf ke tetangga-tetangganya sampai mati. Akhirnya Pak Mudin sing mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, pas takziah, Mudine kuwatir. Menawi wonten lepatipun niki almarhum, nyuwun ngapunten Pak nggih. Jadi yang minta maaf itu diwakili Pak Mudin. Purun ngapunten apa mboten? Purun. Sak wangsulipun semua dijelaskan. Sebaliknya kalau bapak ibu punya salah kepada almarhum, atas nama almarhum saya sampaikan, saya memaafkan. Halal bihalal diwakili Pak Mudin. Karena kita ini sudah halal bihalal Pak, maka almarhum niki pun mboten gadah dosa nggih. Nek pun mboten gadah dosa, niki almarhum termasuk tiyang sae napa sae?
Mudin nggak ngasih. Ini sih tenang. Saya nama saya. Ya wis gani jawab lebih saya. Udah. Kita jangan sampai kita itu mengalami yang seperti ini. Kita sendiri bisa memaafkan, kita sendiri mau datang minta maaf. Kenapa? Bapak Ibu, saya cerita. Kanjeng Nabi niku nate kalah perang bermusuhan dengan seorang yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini di dalam perang Uhud yang membuat Nabi, pasukan Nabi ini kocar-kacir. Nabi sampai dikejar-kejar. Sampai di dalam gua Nabi niku dibalang kali watu ngantos giginya niki lepas berdarah. Siapa panglima perang lawan waktu itu? Adalah Khalid bin Walid. Tapi ternyata Khalid bin Walid yang seperti itu nanti di akhir hayatnya dia masih Islam. Di akhir hayatnya itu masuk Islam. Kanjeng Nabi mboten benci Khalid bin Walid, tapi Kanjeng Nabi justru malah mendoakan. Kanjeng Nabi ngoten niku, kita semua ini ngaku sebagai uswah kita, Nabi sebagai uswah, kok mboten ngoten niku. Wis pokoke yo pituntunan aku ora bakal ngomong karo kowe lah. Ini kalimat-kalimat seperti ini ya. Jangan sampai nggih. Yakin bangsa kita, kampung kita ini kalau bisa saling maaf-maafkan, maka terjadilah kampung yang damai. Bombean asal mboten Bu. Ini kalau tanglet ini, mboten ketua muslimat, ketua majelis taklim lah. Bombean ini asal mboten. Bu, bombean boleh apa mboten? Boleh. Oh, ini tak omong iki tenan. Bombean niku boleh ning batese mek 3 dina. Nggih? Bombe boleh, tapi batasnya cuma 3 hari. Kenapa? Ternyata di dalam Islam waktu 3 hari adalah waktu yang cukup untuk meredakan kemarahan. Sehingga setelah 3 hari tidak boleh lagi. Wis kono njaluk ngono, mok ben elek riyoyo. Ben lah. Makanya Bapak Ibu, semua kitab Quran itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ngaji, tapi terus pembukaan niku lho nggih. Lho kok dimah niku. Niki kudu badhe ngaji niki. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmane Allah Ar-Rahman kang Maha Rahman. Ar-Rahman kang Maha welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim tur Maha welas asih ing dalem akhirat kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jangan ngetos bismillah banyak. Kula jenengan iki lek wong Jawa, orang Jawa, lek jenenge muni bismillah. Artinya apa itu, Bu? Kalau sudah bilang bismillah itu artinya apa? Wong Jawa gak ngerti. Wong Jawa lek kadung muni bismillah berarti nekat. Percaya mboten? Ya wis lah, ayo bismillah. Lu tenang. Wong Jawa lek kadung muni bismillah berarti nekat. Artinya nekat, tenanan sudah gak main-main. Ya sudah. Ayo bismillah. Nah, sudah. Kalau sudah bismillah itu sudah nekat. Makanya kalau jenengan Quran kitab kita itu diawali dengan bismillah. Kalau sudah masuk Islam, bismillah. Wong Jawa ngarani bismillah. Wong Islam ini duweni bismillah. Wani nekat lek wani mlebu Islam, bismillah, bismillah.
Orang Islam harus bisa milah. Sudah bisa milah kudu ngaji. Ngaji kita bisa milah. Bismillah. Bisa milah. Bismillah. Bisa milih. Kalau kita sudah bisa milah, kita bisa milih. Lais bisa milih bismillah. Bisa malih. Lepun bisa malih, bisa mulih. Orang kalau sudah beragama itu harus bisa 4 itu. Bismillah, bisa milah. Milah itu milah bagaimana? Milah mana yang benar, mana yang enggak. Kalau sudah tahu yang benar mana yang enggak, maka bisa milih. Kita harus memilih. Kalau kita sudah bisa milih, maka kita bisa malih. Kita malih bagaimana? Malih itu apa, Pak? Malih itu apa? Berubah. Kita bisa malih, kita bisa berubah. Asalnya manusia lain jenengan tasih dados menungso. Kalau kita ini masih punya menjadi status manusia ini sinten? Al insanu makhalul khotok wa nisyan. Manungso iki nggene salah, ngene lali. Kalau kita masih manusia segini salah terus, lali terus. Makanya kudu bisa malih. Malih menjadi apa? Malih menjadi muttaqin. Malih menjadi mukhlisin. Malih menjadi mu'minin. Kalau sudah bisa malih, yakin sifat manusia kita semakin lama semakin hilang. Sifat manusia itu apa salah satunya? Kita lahir itu, Bapak Ibu, kita lahir itu tidak bawa apa-apa, tapi karepe kuwabe ndek dunya dicekel kabeh. Tanggane tuku ladang ya pengen tuku ladang, tanggane tuku kendaraan ya pengen kendaraan, tanggane bangun omah ya pengen bangun omah, tanggane wis akhirnya adalah iri, ada dengki, ada hasud. Itu di dunia. Kalau kita masih manusia ya seperti itu, maka kita berubah menjadi mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini adalah hampir sama maknanya dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Ingat, kita semua ada batasnya. Maka kalau kita bisa milah, bisa milih, bisa malih, kita berubah dari tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang tidak soleh menjadi soleh. Maka yakin kalau seperti itu, bismillah kita bisa mulai tempuh pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banget kita kalau kita tidak bisa, kita mengharapkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kasih sayang Allah tanpa batas, tanpa syarat. Kula jenengan, kita semua manusia, yang iman yang tidak iman, dengan sifat rahman Allah, Allah kasih kelonggaran rezeki kita. Mau dia yang beribadah pada Allah, mau yang bersujud pada Allah, Allah kasih rezeki semuanya. Benar apa betul? Mau sukunya apa saja, Allah kasih rezeki tanpa syarat, tanpa syarat. Itu sifat rahmannya Allah, sifat kasih sayang Allah yang bersifat umum. Nanti sifat Allah Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua dengan Bismillahirrahmanirrahim kita nekat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita dengan sifat rahman dan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ini kita sih bismillah. Alhamdulillah sekali puji dengan Sallallahu Muhammad.
dik syariat gantian lisane harus ngendikane Gapindo mulya akan
iku lillahi tetep kedune Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah. Kata alhamdulillah ini supaya kita paham. Kata alhamdulillah ini isim mufrad tapi bimana jamak. Alhamdulillah utawi sekai puji. Itu di dalam bahasa Arab hamdun itu bentuk mufrad tapi maknanya adalah makna jamak. Jamak pujian, segala puji itu kalau Bapak Ibu sering mendengarkan sari tilawah alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah. Kok segala puji? Memang pujian itu apa saja? Pujian itu Bapak Ibu ada 4 macam. Kata alhamdulillah itu kata pujian itu ada 4 macam. Yang pertama qadim alal qadim. Qadim alal qadim itu adalah Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri itu banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu mufrad, Allah itu satu. Tapi di dalam bahasa Al-Quran banyak Allah mengatakan tidak saya, tapi Allah mengatakan kami. Ibu, Bapak, kalau kita mengatakan kami itu berarti sendiri atau enggak? Kalau kita mengatakan kami itu berarti sendirian atau beberapa orang? Ya, beberapa orang. Loh, kok Allah mengatakan kami? Kalau kita buka dalam tasrif itu dhamir nahnu itu disebut sebagai dhamir mu'adhdham nafs. Tapi saya ingin jelaskan dikit aja. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami, kata Allah. Nahnu itu jelas jamak. Allah memakaikan kata jamak untuk dirinya. Allah tidak memakai kata aku atau saya, tapi Allah memakai kata nahnu, kami, kata jamak. Kenapa seperti itu? Itu di dalam bahasa Arab disebut dhamir mu'adhdham nafs. Allah memuliakan diri sendiri. Yang dibahas di dalam bab alhamdu itu pujian Allah yang pertama adalah qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Satu, pujian yang pertama Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, qadim alal qudus. Allah memuji makhluk. Allah memuji para nabi, Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji orang-orang soleh di dalam Quran baik. Ya, di dalam Quran baik. Contoh yang konkret aja, Allah memanggil para nabi yang lain. Allah manggil Nabi Musa, ya Musa. Namanya langsung disebut oleh Allah. Demikian juga nabi-nabi yang lain, Allah menyebut langsung namanya. Tapi Allah memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhal muzammil. Allah menyebut sifat-sifat Nabi. Ini adalah bentuk pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Dua. Yang ketiga, Qudus alal qadim. Makhluk memuji Allah. Kita berzikir ini menyebut Allah, Pak. Oke? Kita berzikir ini menyebut atau memuji kepada Allah. Oke. Kita ini dikatakan di dalam kitab Maulidut Tibaiyah. Kita ini dikatakan dalam kitab Maulidut Tibaiyah. Dalam Al-Haditsus Tsani. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam kitab Tiba itu dari hadis dari sinten, Bu? Al-Haditsus Tsani an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. Lalu kok gak paham? Tibaiyah itu ribet. Pengurus MPC tugasnya. Di dalam hadis yang kedua itu diceritakan bahwa kita ini diceritakan di dalam hadis itu bahwa kita ini termasuk orang-orang yang selalu berzikir dalam keadaan susah maupun senang.
Kita ini orang yang selalu zikir dalam keadaan susah atau senang. Kalau kita senang, apa zikirnya, Pak? Apa zikirnya kita apa? Alhamdulillah. Nek susah, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, inna. Ini sudah ada pasangannya nih. Tonggone loro, tonggone ninggal. Kalau rival ya alhamdulillah. Ini sudah ada pasangannya, Pak. Sudah ada, tidak boleh salah pasang. Kurangi saingan. Nah, jadi ini dalam kitab Dibaiyah dijelaskan mengenai ini. Nah, makanya saya ingin jelaskan lagi bahwa kita ini orang yang selalu memuji pada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ini jenis pujian yang ketiga tadi, Qudus alal qadim, makhluk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita di kebun, semua daun dia ada satu daun kadang-kadang begini. Mboten napa-napa, Pak. Oke. Sing penting sanes bae sing mboten niku. Kalau anak kecil maklum mawon, mboten napa-napa. Oke. Saya contoh, Bapak Ibu, kita lagi di kebun, semua daun dia enggak ada angin. Kadang ada satu daun yang begini. Sering lihat? Sering lihat? Ini daun itu sedang berzikir. Daun itu sedang memuji kepada Allah Subhanahu. Dalam beberapa kitab, ikan yang kena pancing bapak-bapak, sini mancing. Ibu-ibu ada yang senang mancing. Bapak-bapak ada yang suka mancing. Pak, kalau ada yang ikan yang kena pancing, ikan itu Pak sedang lupa zikir pada Allah Subhanahu. Ikan yang kena pancing tadi itu, ikan tadi pas lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kalimat yusabbihu lahu ma fis samawati. Semua yang ada di langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan yang kena pancing tadi dia pas lupa tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, yang ketiga tadi Qudus alal qadim, makhluk memuji Allah. Yang terakhir, pujian yang keempat adalah Qudus alal Qudus. Qudus alal Qudus itu adalah makhluk memuji kepada makhluk. Suami muji istrinya, ya kamu kok cantik banget loh. Nanti dikatakan kali Pak Ibu, kok menengahe toh? Kayaknya gak tahu kayaknya. Nanti pas bapak ada maunya. Loh, bahkan kita ini sering memuji kepada binatang. Sapi ini Pak Dar, jangan lemu tenang. Loh, ini manusia memuji pada binatang. Durung baik. Lah istighosah disebut toh, ada muga sapi payu. Wis istighosah ya. Makhluk memuji kepada makhluk. Kadang-kadang kita di hutan dengar suara burung bagus kita puji. Wih, gimana opo jane iki. Makhluk memuji kepada sesama makhluk. 4 pujian tadi Pak. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji pada Allah, makhluk memuji kepada sesama makhluk. Alhamdulillahi, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau kita dipuji, ojo mabuk. Kalau dipuji ojo mabuk. Loh, kula jenengan lek pas riyoyoan halal bihalal. Enek halal bihalal ora begini. Halal bihalal niku niki musim buah apa tadi? California.
Musim apa? Wah sawit. Sawit. Rambutan wis bray. Rambutan godhong itu. Oh, sekarang musim buah durian misalnya. Halal bihalal. Logonya, simbolnya apa? Ketupat ya. Kalau musim buah durian diganti durian apa tetap gambar tupat? Bu, niki saumpam teng mriki musim lasem atau musim anggur atau musim rambutan, pas halal bihalal. Niku gambar ten tulisan halal bihalal lo gambar nopo? Kupat apa duren? Tetep gambar kupat. Nggih? Lho niku pelajaran Pak, Bu. Niku pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa orang wis lebaran iki kudu ngaku lepat. Ngaku lepat niku napa? Ngaku salah. Karena kita ngaku salah, maka kita datangi tetangga kita kan. Ngapurane kan. Wingi aku ngrasani sampean. Ya enggak usah disebutkan begitu lah. Kang, kira-kira lebutku lahir batin jaluk sepuro kan yo podo-podo. Aku sepunugo, salahku akeh nang awakmu. Aku yo disepuro. Yo. Sebelum tangan kita lepas. Sebelum tangan kita lepas dari jabat tangan itu, Allah sudah merontokkan dosa di antara kedua. Lunas. Makanya calon nilai hal salaman orang minal aidin wal faidin. Kosong-kosong. Kosong-kosong kayak bal-balan. Jadi sebelum tangan kita lepas, Allah sudah mengampuni dosa kita. Niku makanya halal bihalal niku biar musim nopo mawon logone tetep, gambare tetep gambar kupat. Wonten kupatan mboten jane ngene kita. Wonten. Bu, damel nopo mawon kula kang ngerti. Kupat. Lebet. Lontong. Buras. Lemper. Nggih. Loh, niku pelajaran semua. Dikira to basa kupat niku kudu iso ngaku lepat. Lah wis iso nglakoni, iso ngaku lepat dilakoni, datang ke semua tetangga, semua teman, semua yang pernah mungkin kita pernah nyakiti, minimal kita telepon Kang, sekarang yo wis padha-padha. Sah. Lah kon ngoten niku lontong olo-olone dadi kothong. Olone dadi kothong ngono lho. Kosong kejelekan kita habis semua. Lho niku janjine Allah, janjine Kanjeng Nabi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Sing sapa wong poso Ramadan sempurna iman lillahi taala, Allah menghapus dosanya. Bahasane kula jenengan lon olo-olone wis dong wis padha ngapura-ngapuroan. Terus bapak ibu langsung kenduren beto lebet. Nggih. Lek wis sepuro-sepuroan kudu nglakoni lebet. Apa lebet niku, Bu? Kudu iso nilep sing rapet. Nggih. Paham ya, Bu nggih? Kudu iso nilep sing napa nilep niku? Nilep niku nyimpen wis simpen yang rapi. Aja dieling-eling wong wis muni oleh lepet barang. Aja dieling-eling. Walaupun orang yang meninggal kemarin itu yang diikrarkan Pak Udin tadi itu, nggih. Pak Udin enggak ngasih bilang, "Saya nopo saya." Ya saya. Yo dilalah jane wong iku yo rapi jan. Wis pokoke lek eneng ayam ilang ya berarti kuwi, gedang ilang ya kuwi. Lho padahal wis ngono kuwi, tapi Pak Mudin iki nekat. Saya napa sae wis nekat ngene. Lho akhirnya pun ngoten kula jenengan dipesen lepet. Piye dilalah bapake ngoten niku anake mondok nyantri, balik dadi cah saleh. Pinter maca kitab, pinter Quran, hafal Quran. Tuh
Dugi ten dalem jenengan. Bu, oh wele mondok ndek nang mriko. Lu saiki wis pinter nak. Alhamdulillah. Pun berhenti sampai di situ. Enggak usah dilanjutkan. Ojo koyo bapakmu. Enggak usah dilanjutkan begitu. Nggih, kenapa? Lep. Napa lebet? Ditilep sing ngoten nggih? Makanya Bapak Ibu, kita semuanya ini yang tadi bahasa pujian, semua pujian kita kepada siapapun pada dasarnya kita adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku wau jajane wonten jajane lemper, lek dilem ojo keseper. Keseper niku napa? Semaput. Nggih? Dilem ojo keseper. Kalau dipuji jangan terbang. Ya, karena apa? Pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terus nek kula jenengan saya memuji jenengan itu sebenarnya saya sedang memuji pada Allah. Paham nggih? Mafhum mukhalafahnya, Pak. Pemahaman sebaliknya. Lawan kata dari memuji itu napa? Lawan kata dari memuji itu napa? Napa, Bu? Mengenyek. Nggih. Lawan kata dari memuji niku menghina. Nggih. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya pada dasarnya kalau kita menghina seseorang karena miskin, menghina orang lain karena cacatnya, ingat mereka itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Nek kula niki wonten tukang kayu mboten niki. Ada tukang kayu. Tukang kayu ini nggih meja. Niki contoh nih. Tukang kayu ini nggih meja. Wong teko-teko mrene, iki meja gaweane sapa welek pon. Jenenge nyek sapa niki? Iki meja kok welek. Sing dinyek iki jane sing gawe meja. Nggih? Nek kula jenengan nganti ngenyek tanggane yang mungkin kurang, tetangganya yang mungkin cacat, minta maaf, tetangganya yang mungkin miskin. Berarti jenengan itu ngenyek Gusti Allah. Paham nggih? Kampung kita kalau sudah tidak ada saling hina, semua saling memuji, semua saling memaafkan, zikir bareng, mangan bareng, tani bareng, hidup rukun, yakin kampung ini yang seperti inilah yang diinginkan oleh kita semuanya. Jadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun. Mudah-mudahan kampung kita bisa tercipta kampung yang seperti ini. Daerah kita bisa tercipta menjadi daerah yang kita inginkan seperti ini. Negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Insyaallah mulai hari ini mari sama-sama kita niatkan kita untuk berbuat baik, menjadi orang baik kapanpun dan dimanapun. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat-sehat, umur panjang, bisa silaturahmi lagi. Dan saya akhiri, apabila ada yang saya sampaikan tadi salah keliru, saya minta maaf. Apabila ada benarnya, mari sama-sama kita ikuti. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulid Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Samsudin. Semoga kita yang hadir di sini dapat mengambil hikmahnya, dan saya yakin dari panjang lebar pemaparan ilmu yang disampaikan, walaupun tidak semuanya nyantol, tapi ada satu dua yang nyantol. Jadi saya harapkan satu dua yang atau tiga yang nyantol itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimahullah,
masih ada 2 acara